Guys, balik sama gue Anton Nenggolan dan kali ini gue mau bahas TV yang baru gue beli untuk apartemen gue. Pas mereka sale kemarin, gue lagi iseng nyari TV dan di situ ada satu TV yang pengen gue cobain. Gue tertarik untuk nyobain TV itu karena dia punya fitur dan spek yang cocok dengan apa yang gue cari dan kebetulan harganya juga bagus banget. Namanya adalah TCL E20. Kemarin gue sengaja nyari Android TV yang resolusinya 4K dan ukurannya di bawah 50 inch. Dan dari semua yang gue lihat, ternyata tipe TV ini kayaknya yang harganya paling murah. Selain paling murah, alasan gue tertarik bahas TV ini adalah dia salah satunya yang udah pakai Android 11 out of the box. Dan setahu gue itu adalah versi Android yang paling tinggi untuk Android TV yang ada di Indonesia sekarang. Jadi selain untuk nonton-nonton, gue kemarin beli TV ini karena gue penasaran experience dari Android 11 di Android TV itu seperti apa. Tapi sebelum kesana, gue mau bahas dulu isi box, desain, dan juga setupnya. Nah, kalau isi boxnya sendiri, di dalamnya itu ada manual book seperti biasa, terus ada remote dan baterainya, ada kabel, dan juga ada stand TV-nya. Cara pasang stand TV-nya itu harus dibaut ternyata guys, tapi entah gimana kemarin gue masang stand-nya itu agak kebalik. Tapi untungnya TV-nya tetap kokoh-kokoh aja sih, jadi ya akhirnya posisi stand-nya gue biarin aja kayak gitu, karena gue juga malas untuk balikinnya lagi. By the way, TV ini ukurannya 43 inch, dan gue sengaja pilih ukuran segitu karena kelihatan pas untuk menjadi TV gue yang lebarnya 150 cm, dan pas lihat gue rasa desain TV ini cukup oke. Bezelnya sendiri tipis banget sebenarnya, tapi pas dihidupin ternyata layarnya tuh masih punya bezel sendiri guys, dan itu ngebuat bezel layarnya nggak terlalu tipis kayak di gambar produknya. Tapi ya gue rasa ini masih terhitung tipis sih. Paling yang agak gue sayangkan adalah stand TV-nya ini nggak bisa dijadiin sebagai kabel manajemen aja guys. Tapi untungnya tampilannya bagus karena kelihatan ngeblend aja gitu dengan bezel silver bawah dari layarnya. Terus bezel silvernya ini juga ada brand TCL yang warnanya juga nggak terlalu mencolok, dan ada kotak kecil yang isinya lampu indikator status dan juga lampu indikator Google Assistant. Jadi ya overall tampilan dari TV-nya menurut gue sih udah bagus, walaupun emang nggak kelihatan mewah atau gimana, tapi gue rasa ini udah terhitung cakep sih kalau dipajang di ruang keluarga atau di ruang tamu. Nah, terus setelah selesai setup wifi, account, dan lain-lain, akhirnya momen yang gue tunggu-tunggu datang juga guys. Akhirnya gue bisa nyobain Android 11 experience di Android TV, dan pas pertama kali cobain, jujur aja gue agak kaget. Soalnya awalnya gue kira tampilan UI-nya itu udah kayak Google TV yang baru, tapi ternyata ini UI-nya masih mirip dengan TV Android 10. Apakah UI-nya akan berubah? Gue juga nggak tahu, tapi yang pasti gue nggak yakin si TV ini bakalan dapat update yang cepat, soalnya security patch-nya aja masih Desember 2020. Tapi mungkin sebentar lagi bakal kena update kali ya, soalnya TV ini kan udah nggak diupdate dari 8 bulan yang lalu. Tapi yang gue seneng dari TV ini ternyata performa dan voice controlnya itu lumayan bagus. Menurut gue sih performanya smooth dan enak. Terus juga voice controlnya juga responsif, sampai-sampai gue jadi sering banget pakai fitur voice control ini. Menurut gue performa dari TV ini udah oke banget. Kalau dipakai untuk modern UI dan buka tutup aplikasi, animasinya terasa cepat dan cukup mulus. Kadang kalau udah terlalu banyak buka aplikasi, dia mungkin agak sedikit lambat, tapi bakal normal lagi kok kalau kita reboot sebentar. Terus voice command juga ngebantu banget untuk navigasi UI-nya, soalnya kita bisa putar video dan musik langsung pakai voice command-nya tanpa perlu search lagi. Jadi ini mempermudah banget sih, apalagi performanya juga menurut gue udah sangat responsif. Jadi ya, walaupun UI-nya nggak banyak berubah, overall sih gue rasa performa dari TV ini udah terhitung bagus. Dan selain performa, sebenarnya yang buat gue tertarik dengan TV ini adalah kualitas suara dan juga gambarnya. Soalnya dia punya spek layar dan speaker yang bagus banget untuk kelas harga segitu. Tapi jujur aja, sebenarnya gue dapet experience yang nggak begitu seru di hari pertama gue pakai TV ini. Jadi selama seharian gue cuma mandangin layarnya dan kebingungan sendiri karena gue ngerasa kayak ada yang salah, tapi gue nggak tahu itu apa. Dan setelah beberapa jam pakai, gue akhirnya sadar kalau ternyata suara TV ini out of the box agak delay. Jadi suaranya itu nggak terlalu ngesync dengan gambar filmnya. Untungnya itu masih bisa dibenerin, soalnya di bagian setting itu ada fitur audio synchronize. Dan untuk suaranya sendiri, menurut gue sih kualitas suaranya udah bagus. Suaranya itu kencang banget dan jelas. Bahkan volumenya itu nggak pernah gue set di atas 20 guys. Soalnya itu bakalan berisik banget kalau lebih dari itu. Kalau kalian pengen dapetin experience yang lebih, mungkin kalian harus beli soundbar. Tapi kalau kalian nggak punya budget beli soundbar kayak gue kemarin, gue rasa speaker dari TV itu udah terhitung cukup-cukup aja sih untuk nonton-nonton dan keseharian.
Dan kalau dari layarnya sendiri, dia udah pakai layar 10 bit yang resolusinya paling tinggi untuk harga di bawah 5 jutaan, yaitu dia udah pakai 4K. Terus fitur-fitur nontonnya juga udah lengkap banget karena dia udah support HDR, HDR10+, dan juga Dolby Vision. Selama pakai TV ini, jujur gue puas dengan ketajaman TV-nya karena gambarnya itu bener-bener tajam. Apalagi kalau dipakai untuk nonton video 4K, gue rasa sih detail gambarnya bakalan beneran bisa buat puas. Terus untuk warnanya sendiri, gue rasa kualitas suaranya oke-oke aja. Dia punya 5 fitur preset di settingannya, dan gue lebih sering pakai yang movie karena itu ngebuat gambarnya lebih natural dan agak kekuningan gitu. Gue lebih suka pakai itu karena itu terasa lebih nyaman dan warnanya juga kelihatan lebih soft aja di mata. Kalau kalian pengen warna yang bener nendang, gue saranin pick yang Smart HDR dan juga standar aja guys. Gue saranin jangan pick profile picture yang lain karena itu warnanya agak lebay dan cepet buat mata kita jadi capek. Walaupun hampir 90% stay di movie, kadang gue juga suka pindah ke preset Smart HDR atau standar. Terutama kalau lagi nonton video YouTube atau film animasi, gue rasa itu ngebuat warnanya lebih ceria, jadi kesan happy-nya itu lebih dapat aja gitu kalau pakai dua preset yang tadi. Terus dia juga udah punya fitur yang namanya motion clarity, dan itu bisa ngebuat gambarnya jadi kelihatan lebih smooth gerakan gambarnya. Tapi itu hampir 90% gue matiin fiturnya guys, soalnya itu ngebuat motion blur dari gambarnya itu bakalan kelihatan makin aneh. Apalagi kalau layarnya lagi nampilin objek-objek yang gerakannya cepat. Gue rasa efek dari motion clarity-nya itu nggak begitu bagus, karena itu ngebuat gambarnya kayak computer generated gitu guys. Jadi kesan fake-nya itu kenceng banget. Mungkin ini masih cocok kalau dipakai untuk nonton film animasi, soalnya efeknya itu masih terasa bagus di film animasi. Tapi di luar itu gue saranin fitur ini wajib banget untuk dinonaktifkan aja. Terus setelah beberapa hari pakai, gue baru sadar ternyata setiap nampilin warna abu-abu, ternyata layarnya itu kayak ada bayang-bayangan gitu guys. Sebenarnya itu bisa diabaikan karena itu paling cuma kelihatan kalau lagi loading app doang, kayak loading YouTube, Iki, Spotify, dan lain-lain. Jadi pas di home screen atau nonton-nonton, efeknya hampir nggak terasa sama sekali. Tapi satu hal yang nggak bisa gue abaikan dari layarnya adalah viewing angle-nya menurut gue agak kurang. Selama ini gue nonton TV-nya selalu dari posisi depan guys, dan gue selalu puas dengan kualitas suara dari layarnya. Tapi kalau kita nonton dari posisi yang agak jauh gitu ya, agak miring, itu bakalan ngebuat kualitas warna dari layarnya itu, kontras dan saturasinya itu agak memudar. Gue sendiri gak terlalu masalah dengan itu karena setiap nonton gue selalu dapat posisi yang paling bagus, dan sebenarnya perubahan warna juga gak terlalu ekstrem-ekstrem banget sih. Tapi gue rasa itu perlu dipertimbangkan, terutama buat orang-orang yang ada rencana pakai TV ini untuk nonton rame-rame atau mau pasang TV-nya di bracket TV yang tinggi, karena kondisi kayak gitu bakalan ngebuat posisi idealnya bakalan susah banget dicapai, jadi kalian bakal dapat experience yang gak terlalu maksimal. Dan yang terakhir untuk harganya sendiri, TV ini kemarin gue beli dengan harga 4.999.000. Sebenarnya gue punya ekspektasi yang lebih, tapi karena harganya masih di bawah 5 jutaan, gue rasa kualitas TV ini udah terhitung oke sih. Emang rasanya nggak terlalu wow-wow banget, tapi gue masih cukup puas dengan TV ini soalnya gue udah bisa dapat layar 4K dan performanya juga enak, dan soal kualitasnya juga menurut gue udah oke. Jadi ya mungkin segitu aja pendapat gue untuk TCL A20. Mungkin kita akan coba TV-TV yang lain ke depannya karena gue masih penasaran dengan TV-TV yang lain. Jadi ya mungkin segitu aja. Makasih udah nonton guys. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.